Mitra bisnis, makin mendekati waktu pencoblosan, sejumlah pihak mewanti-wanti untuk mewaspadai politik uang, termasuk serangan fajar dan sejenisnya. Tapi ada juga pihak yang bilang, nggak apa-apa, terima uangnya, coblos sesuai keinginan dan hati Anda. Apa komentar Anda mengenai fenomena terima uangnya coblos sesuai keinginan ini? Silakan komentar Anda di 6339160 atau WhatsApp call 0816924924. Kalau menurut saya sih saya setuju aja ya, karena bagaimanapun juga itu anggap aja itu sebagai ya berbagi lah kepada sesama kan gitu. Jadi kalau masalah itu ya nanti urusan di bilik masing-masing lah untuk pencoblosannya. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi lah. Pokoknya ada yang bagi ya terima, itu aja, makasih, dan itu aja. Nanti masalah di biliknya itu mau coblos apa ya, urusan masing-masing lah, itu aja. Makasih. Ya, kita kan kalau pemilu itu bebas ya. Jadi memang menurut hati nurani kita dan siapa yang cocok itu pribadi, tidak ada seorang pun yang tahu ya. Kalau untuk membagi-bagi, biasanya sih rakyat kan banyak yang membutuhkan, rakyat kecil banyak harus dibantu. Setidak-tidaknya itu membantu rakyat kecil lah, itu saja. Terima kasih. Kalau saya sih anggapnya begini, ini dibagi-bagi uang, emang uang gua kok, uang rakyat kok. Udah ngambil aja, malam mestinya kalau duit gue cuma segini dipulangin, koruptor ambil banyak. Kalau saya pikir begitu. Atau ngambil duit ini duit gue kok, duit rakyat kok. Dikasih gitu 5 tahun sekali apa berapa tahun sekali. Ya oke ya. Ya kalau kita mau berdemokrasi dengan benar gitu ya, bukan hanya sekarang juga, untuk ke masa depannya gitu kan. Itu yang money politik itu harusnya ditindak gitu ya, sebagai diancam hukum pidana gitu. Jadi siapa saja yang nyebar uang dengan dengan pesan untuk memilih seseorang gitu kan, itu harus diancam pidana gitu, agar supaya yang praktek-praktek seperti ini itu bisa hilang, bisa berkurang lah lama-lama gitu kan. Karena apa? Karena jangan dibilang bahwa itu uang dia bagi-bagi duit gitu ke masyarakat gitu ya. Itu tidak mungkin ada orang begitu ya, karena itu sebenarnya uang yang dibagi-bagi itu dia nanti akan dia mencari pengembaliannya gitu kan, balik modal gitu, dengan cara-cara yang sangat mungkin dia itu akan melanggar hukum gitu ya. Nah itu masalah yang di pokok kenapa korupsi di negara kita setelah 30 tahun reformasi ini nggak hilang-hilang itu karena biaya politik mahal. Nah jadi untuk ngembaliin biaya kampanyenya yang dibagi-bagi duit itu dengan cara-cara yang tidak benar gitu, itu selalu akan ke sana gitu, biaya politik mahal gitu. Jadi ya kalau mau benar kita membangun demokrasi dengan benar, yang seperti itu harus di secara komit kita harus menghilangkan gitu. Terima kasih. Jadi gini, kalau menurut saya sebaiknya mulai dilatih. Jadi kalau semuanya itu kompak untuk melaporkan yang menawari seluruh Indonesia nih, nah itu nanti yang kepilih benar-benar presiden yang tidak menyogok. Yang menyogok berarti coret, laporkan semuanya murni. Jadi nanti kalau ada calon-calon yang nggak punya duit atau duitnya kurang, kan nggak bisa bertindak begitu. Tapi kalau dia itu benar, dia bisa kepilih. Tapi kalau mengandalkan yang menyogok, berarti yang kepilih yang punya duit. Nah terus kedua gini Pak, zaman sekarang ini yang nyogok juga pinter. Mereka mengkoordinasi per wilayah, misalnya RT. Oke, RT mana? Nggak dikasih semua, DP dulu. Kalau benar RT-mu menang, turun lagi. Nah, itu berarti kan orang akan tergiur, Pak. Dan tidak
sesuai hati nurani lagi. Demikian, terima kasih. Memang kalau idealnya seperti itu ya, artinya kalau you mau nyoblos orang ada yang ngasih diterima kan, apalagi sedang lagi keadaan seperti yang you bilang, lagi banyak utang, masalah dalam keuangan kan, jadi banyak partai yang berikan ya silakan. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya. You ada 10 partai yang ngasih ke you ya terima aja ya kan, tapi yang coblos kan sesuai dengan hati nurani. Kalau you punya sifat idealis untuk tidak menerima ya nggak usah terima, dan cobloslah sesuai dengan hati nurani. Jadi kalau ada beban moral, umpamanya ini menerima uang sekian dari partai A untuk mencoblos si A, tapi nggak sesuai dengan pilihan hati nurani ya jangan coblos. Karena ada beban moral takut dosa atau gimana ya, you jangan nyoblos. Tapi kalau yang enak-enak aja you perlu uang untuk beli makan bakso atau di Gajah Mada atau di mana, bisa pakai, tapi cobloslah dengan hati nurani. Saya kira nggak ada masalah. Yang penting kan hati nurani yang berbicara. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bisa menyejahterakan masyarakatnya. Jangan pilih pemimpin yang tidak sesuai. Ini bukannya ekonomi membaik, malah membuat kita lebih semaput. Saya kira demikian. Ya, saya jadi ada inspirasi gitu dengan Pak Hendrawan tadi ngomong. Sebenarnya benar juga kalau terserah mau terima atau enggak. Pilihnya itu saya tambahin lagi, kan program banyak tuh, ini mau dana desa kasih berapa M lah, yang mau ningkatin yang segala macem lah. Mau ditanya tuh lain kali next pertanyaannya, duitnya dari mana? Itu dong, bener dong. Kan bisa-bisa dia janji-janji, oh saya tinggal utang, saya naikin pajak atau apa gitu loh. Jangan kita dengar depannya manis, belakangnya ternyata naikin pajak atau naikin hutang. Naikin hutang juga nggak bisa bayar, dia bebaninnya ke pajak lagi. Mungkin satu pertanyaan harus ditanya itu. Jadi kita pemilih itu, kita mudah-mudahan ada yang nanya ya. Jadi kita pemilih jangan dengar janjinya, tapi dananya dari mana gitu. Oke, makasih. Ini topik tuh udah sangat-sangat biasa gitu. Sangat biasa. Sekarang masalahnya sebenarnya bukan ini, tau nggak? Lu coblos kasih duit, ya udah merem, paling berapa sih, 50.000 satu suara, ya mau dihargain begitu. Kalau 5 miliar satu suara ya aku boleh. 50.000 suruh pilih Prabowo Gibran. Ya. Karena bukan masalah gitu doang, gitu loh. Presiden bilang mau kampanye, harusnya lo angkat itu presiden mau kampanye. Lo kalau otomatis presiden kampanye kan sama aja lo ada order, sama aja lo ada perintah gitu ke bawah. Kalau sampai ke lurah-lurah dong, kalau kayak begitu dong. Iya. Untuk memenangkan paslon anaknya, itu kan udah sama aja lo memaksakan kehendak. Ya. Apa itu boleh terjadi gak negara demokrasi? Ya kan, ini udah suram nih, ini gambaran pemilu bulan depan udah suram kalau gue bilang, ya kan, gue buat yang lain, kalau nggak ricuh ya alhamdulillah gitu, ya kan. Kalau kayak begini ya kita nggak usah ngomong TNI Polri netral, udah ketahuan, kan ada order kalau kayak begitu. Ya siapa lagi yang bisa diharapkan? Mak Banteng udah tua, nggak tahu nih pendukungnya kemana aja, tapi bagus sih, ada bagusnya. Ada bagusnya. Yang sering wawancara tuh siapa ya? Apindo. Tahu besutannya Bapak Sofian apa bukan tuh? Ya kan? Dan tahun 98 Bapak Sofian kan diancam tuh sama si Wowo. Makanya bisa ada omongan dari Lee Kuan Yew tuh, ya kan? Lo kan belum, lo tahu apa? Nggak tahu gitu. Semakin jelas gitu. Kan kemarin kan udah banyak bacaan gitu kan. Ya tapi bagus ya, Apindo ada di, nggak tahu ada di mana, ada di Ganjar apa di mana, ngimbangin situasi. Gitu deh. Apapun alasannya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang berani memberikan serangan fajar yang uang-uang pada saat pencoblosan itu, mereka udah memperkirakan bahwa ini ada dampak, artinya setiap pemberian uang itu bisa menaikkan suara mereka berapa persen, baru mereka lakukan. Jadi percuma kalau dibilang terima uang jangan coblos, itu enggak. Kalau bisa begitu, yang kasih uang pun udah nggak mau, kan itu kan logikanya kan. Masa dia mau keluarkan uang dengan sia-sia? Artinya mereka survei dampak serangan fajar ini masih
ada, sehingga mereka lakukan. Jadi saya tidak setuju ada pejabat atau siapapun yang mengatakan terima uang nggak usah pilih, sulit dilakukan. Karena saya tahu persis orang-orang saya di daerah-daerah, di Jember, di mana itu semua mereka juga lapor. Dari pilpres yang sebelumnya memang begitu, ada yang 200.000 tergantung. Kalau yang korlap bisa sampai 300.000 atau 500.000, ya bisa. Di bawah dikasihlah 100, 150, jadi itu tetap tidak boleh. Jadi saya pikir gini, saya ada satu solusi. Mungkin lebih baik pejabat atau siapapun mengatakan begini, silakan Anda terima uangnya, lantas Anda videokan. Nah, kalau Anda bisa buktikan terima uang itu, pemerintah akan bayar 2 kali lipat. Baru seru deh itu. Bikin kayak Bawaslu yang khusus untuk terima laporan serangan fajar. Atau petugas Bawaslu-nya jangan serangan fajar mulu. Tapi ya nggak tahu lah, ini namanya solusi-solusian lah ya. Tetapi menurut saya bahasa itu tetap nggak boleh. Kalimat itu tetap nggak boleh. Karena kalimat itu seolah-olah mengizinkan, ya kan? Yeah. Walaupun embel-embelnya nggak usah coblos, terima aja. Itu tetap nggak boleh. Jadi tetap pemerintah harus tegas. Dilarang. Kita harus akui masyarakat kita, penduduk Indonesia yang daerah pelosok-pelosok itu masih gampang dipengaruhi. Nah, saya kira inilah pendidikan ini harus terus dilancarkan, dan saya tidak setuju dengan slogan yang seperti itu. Oke. Ya, saya mau kasih masukan aja nih. Janganlah fokus kepada uang sogokan lah. Itu kemarin saya sempat pernah dengar tuh seorang ustadz pernah berkata ya, sangat amat memprihatinkan nih ustadz terkenal. Ambil aja uangnya, tapi pilihan sesuai dengan hati nurani. Itu pembodohan, ya kan? Kan juga ngajarnya nggak bener. Ustadz yang saya pikir pinter banget, tapi kayak gitu integritasnya. Dari 3 paslon ini yang paling lumayan nih, yang sesuai dengan Indonesia banget, yang plural sekali. Itu cuma paslon 2. Ya, kita kan ada data tuh. Waktu di Solo ada penutupan gereja, ya, itu si Gibran tuh ya, yang dianggapnya ayam sayur, tapi dia berani loh, itu buka segelnya. Itu sangat ternyuh sekali tuh, hebat banget nih anak ini. Banding yang tua-tua, bahkan Kapolri pun kagak berani, Menteri Agama juga kagak berani. Itu anak muda itu hebat banget, saya salutnya begitu. Di antara 3 pasang, Gibran, Prabowo yang mengucapkan Selamat Natal. Artinya itu meskipun mereka Muslim, itu artinya itu mereka bisa berbangga hati ya. Artinya memang negara Indonesia ini plural, banyak agama, bagus. Kalau ada yang kasih duit ya terima aja. Kan pemerintah juga bilang bansos itu dari pemerintah, bukan untuk pilpres. Jadi kalau terima ada bansos, ya udah terima aja, nggak usah pilihnya bebas siapa aja. Kalau dilihat sebenarnya yang punya potensi serangan hari H itu banyakkan dari caleg, karena caleg-caleg itu kan nggak dikasih kampanye ataupun jarang kampanye mereka. Sementara 3 paslon itu kan dikasih ruang dan waktu di televisi. Sementara kalau caleg-caleg yang di bawah hanya cuman spanduk-spanduk, ya banyak yang nggak kenal, ya serangan fajar lah, gitu aja deh. Jadi kalau masalah ngasih duit itu untuk milih itu, menurut saya yang pasti punya dana besar adalah dari yang banyak didukung konglomerat lah, yang banyak duitnya dong kan. Mungkin lah kalau kita lihat yang paling kasarnya paling miskin lah di antara para calon-calon capres, cawapres. Ini kan gitu. Siapa sih yang punya duit? Belum lagi yang selalu dibelain mulu. Tadi ada orang yang kasih komen kayak kampanye 02 menurut saya. Serangan fajar itu biasanya pagi hari ya. Saya tuh ikutin pemilih jamaah Orde Baru, sekarang belum betul serangan fajar tuh. Terus terang yang ada ngasih saya terima. Cuman ya untung alhamdulillah nggak ngasih serangan fajar ke saya, jadi saya selamat. Karena ada yang bilang tuh kalau serangan fajar itu katanya enggak cuma pakar bilang gitu. Jadi sama aja kan, nggak boleh gitu. Ada satu, yang kedua tadi yang bilang Prabowo dan Gibran luar biasa. Itu waktu gubernur Ganjar jadi gubernur, dia udah bilang bahwa Pak Ibu siapa yang intoleran, siapa yang cinta dengan radikalisme, tolong berdiri. Nggak ada yang berani berdiri itu contoh
contoh seorang calon presiden yang anti radikalisme. Kayaknya di antara bertiga itu cuma nomor 3 yang berani ngomong begitu. Dan itu pasangan sangat serasi, dua-duanya matang, dua-duanya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Beni nggak salah milih. Ya kalau menurut saya sih ya benar juga, ambil aja duitnya, nanti terserah hati nurani. Karena kan sekarang kondisi gimana, pekerjaan dan lain-lain susah. Sementara mereka punya duit banyak, sinterklas. Kalau kita hati-hati begini, nah orang sih bilang jangan ambil, ini dosa. Tapi mereka nanti setelah DPR korupsi juga. Mereka kan udah ada mesin duitnya dari negara. Sementara masyarakat nggak ada tuh, nggak ada yang peduli. Ya rasain aja, mau ustadz atau pendeta susah. Nama juga Indonesia terkenal korup aja. Jadi secara logika ambil aja duit. Yang penting lo sehat dan masih bisa hidup. Itu aja Bang Fedi. Kalau saya bilang ya, saya lebih menghargai orang yang terima duit tapi dia ada kewajiban untuk pilih dari duit yang dia terima. Daripada terima duit tapi hati nurani pilih yang lain gitu loh. Itu saya bilang itu sama buruknya gitu loh. Ya. Jadi untuk urusan duit ini tolong juga dilihat haram atau tidak haram gitu loh. Makanan saja yang dilihat gitu loh. Karena kalau kita terima itu duit, itu kan berarti kan entah itu kata pejabat itu kan perlu untuk balik modal, ya kan? Kita terima itu duit, berarti kita seperti kalau negara korupsi ini ya kamu juga gitu loh. Akhirnya pertama itu, ya yang kedua, toh kalau misalnya dikasih uang pajak uang 300.000, saya yakin susah saya Anda tidak akan mati gitu loh. Kalau nggak ambil uang 300.000 itu, paling itu untuk mungkin beberapa hari, beberapa minggu, Anda mungkin tidak bisa jajan gitu loh. Ya, jadi karakter bangsa tuh dilihat dari hal ini gitu loh. Terima kasih. Menurut saya untuk terima atau nggak terima itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi kan itu menggambarkan integritas seseorang. Kalau memang Anda berintegritas, ya Anda yang benar ya nggak usah terima. Bukannya terima tapi pilih sesuai hati nurani. Itu kan nggak ada integritas namanya. Ya uangnya pun berapa sih? Jadi untuk menilai integritas seseorang itu, apakah dengan 50.000 bisa dibeli gitu integritas kalian misalnya? Ya, harusnya kalau bisa ya kalian malu semurah itu. Dan benar kata penelpon sebelumnya, ya haram gak haram, bukan hanya makanan yang kayak gitu. Setuju. Nah jadi ya intinya ya kembali ke hati nurani masing-masing lah. Perkara 50, 200, 100 ribu tapi bisa membeli integritas kalian atau malah nyoblos tapi maksud saya nyoblos tapi soal hati nurani ya pertanyakanlah soal diri sendiri gitu. Oke, itu aja Pak. Ya kalau ngomongin tentang politik kan udah lama banget ya. Jadi kan kita ini udah bosan lah istilahnya mendengar dari dulu ya kan. Jadi kan kalau misalnya perserangan Fajar itu buat saya sih kayak misalnya kayak itu nggak sah banget sih. Karena karena masih banyak maksudnya kayak anak-anak muda yang dikasih saran paslon ataupun calon-calon lain yang maksudnya dikasih arahan janganlah pakai uang apalah sogokan istilahnya kan. Karena kan itu kan salah satu memberikan kebodohan terhadap masyarakat sih. Kalau misalnya saya sebagai anak muda, menurut saya sayang banget sih untuk menggunakan kayak politik hanya kayak dibayar misalnya 50.000, 100.000 gitu kan. Itu kebanyakan masyarakat sekarang kan belum mengetahui tentang pelajaran kayak zaman dulu kan misalnya ke setiap kepala keluarga misalnya 100.000 tapi kan setelah itu orang berpikirnya paling ini cuma beli doang kayak lauk gitu kan, padahal itu sebenarnya masih kurang buat sebenarnya untuk satu keluarga. Itu salah satu contoh yang nggak baik sih buat orang-orang yang di atas gitu. Di dunia ini apalagi zaman sekarang ya, orang tuh sama duit tuh benar-benar dipuja-puja ya. Kita nggak punya tujuan jahat aja, misalnya kayak teman saya ngebantu temannya yang susah ya, udah senang dia malah berbalik ya, jahat ya sama teman saya itu. Apalagi yang tujuannya politik ya,
Jadi kalau saya anggap tuh kalau yang masuk politik itu banyak yang bilang seperti berjudi ya. Keluar duit tuh belum tentu juga menang. Udah pasti duitnya tuh nggak bakal balik ya. Kalau dari pendapat yang tadi pagi sampai siang-siang saya dengar sih kebanyakan setuju ya. Money politik itu nggak apa-apa. Karena juga belum tentu yang kayak kita bantu orang yang susah atau belum tentu mereka balik jahat baik sama kita. Banyak yang balik jahat gitu ya. Jadi menurut saya sih kalau yang masuk politik itu memang mesti siap-siap keluar duit banyak. Kemungkinan buntung juga banyak daripada untung. Saya sih nggak apa-apa lah kalau memang masyarakat banyak bilang ya nggak apa-apa terima aja. Kalau menurut saya kita jangan mendidik masyarakat rakyat kita ini seperti hal itu, terima duit tapi tutup semua hati. Itu tidak etis namanya, tidak pakai nurani. Harus berani, tidak mau ya tidak mau, jangan terima duit. Kita harus didik masyarakat kita itu supaya bisa menjadi masyarakat rakyat yang baik lah ya. Kalau kayak gitu sama aja, korupsi nggak apa-apa, nanti ketahuan dibalikin. Itu kan nggak benar ya. Lagi kalau mau dibilang kan hitung-hitungannya gratifikasi juga kan ya. Susah kayak gitu kan. Harusnya terlibat itu para intel-intel kita yang hebat-hebat ini, intel kepolisian, intel tentara, intel kejaksaan sipil lah kayak begitu lah ada. Harusnya kreatifnya Bawaslu itu harus libatkan itu kepolisian, tentara itu libatkan. Kalau ada serangan fajar gitu, polisian, tentara yang berwenang, intel-intelnya itu langsung diangkut saja, diciduk aja langsung. Bisa itu sebenarnya kalau ada kemauan dari Bawaslu-nya ini bekerja. Satu itu. Kedua, libatkanlah rakyat. Kalau misalnya ada yang gratifikasi kayak gitu, menyuap itu, kalau ada laporan dari rakyat itu langsung ditindaklanjuti. Jangan didiamkan, dikasih reward juga rakyat yang melakukan ini. Karena memang benar juga mau diambil uangnya juga nggak apa-apa sih diambil uangnya. Kalau mau ditindaklanjuti hukumnya juga, waduh, yang bersangkutannya berkelat-kelik ya, dijatuhi hukuman yang ada aturannya benar-benar gitu. Kalau memang DPR punya aturan mereka, sebenarnya DPR itu bisa membuat aturan-aturan, KPU juga bisa membuat aturan kayak gitu-gitu. Ya nggak? Tapi tinggal kemauan dari mereka. Ya kalau kayak begini terus ya kembali lagi, kalau mau lebih cepat lagi, instan lagi, libatkan polisi dan tentara itu. Serangan fajar, intel-intel kita kan banyak nih hebat-hebat semua. Libatkan mereka. Kelihatan oleh mereka, langsung aja ciduk, angkut, bawa. Proses. Siapa yang punya? Gitu saja, makasih. Ya, saya pikir memang kalau politisi itu prestasinya hanya sebatas prestasi pohon rindang gitu ya, cuma nempel-nempel wajahnya dengan senyum-senyum yang dibuat-buat di pohon-pohon, memang harus serangan fajar, tidak ada pilihan lagi, karena kan prestasinya nggak ada, prestasi politik, prestasi sosial, atau prestasi intelektual sekalipun. Tapi kalau yang dia memang secara substansi berperan buat masyarakat di sekitarnya, di dapilnya dalam hal ini, itu serangan fajar itu tidak diperlukan. Tidak begitu maksimal lah ya, paling cuman untuk kumpul-kumpul aja, silaturahmi. Nah buat masyarakat, saran kalau saya sebagai masyarakat dan saran saya buat masyarakat, diambil aja uangnya. Tapi kalau ada yang ngasih di bawah 300.000 nggak usah, karena telur aja udah 32.000 sekilo. Jadi kalau ada yang ngasih di bawah 300.000, suruh aja tim suksesnya bawa pulang uang tersebut gitu. Jadi ambillah uang itu minimal 500 sampai 1 juta. Walaupun kita belum tentu pilih juga gitu. Namanya dia mau bersilaturahmi sedekah, ya dikasih rate aja, rate cut-nya 1 juta 1 suara gitu. Walaupun kita belum tentu pilih dia. Jadi ini saatnya rakyat untuk mengambil alih lagi triple down ekonomi efek itu dengan cara ya terima aja uang para caleg dan para tim sukses itu. Tapi jangan di bawah 300.000, nggak dapat apa-apa sekarang di Indonesia 300.000. Terima kasih. Ya kalau fenomena money politik mah udah bukan rahasia lagi. Itu nggak hanya satu partai, semuanya main begitu. Lewat tim sesnya gitu loh, saya tahu persis gitu loh. Ya nggak masalah lah, itu justru kan bagi-bagi rezeki lah. Soal pilihan di bilik suara nggak ada ancaman, nggak ada yang tahu gitu loh. Sesuai hati nurani aja ya. Dan bahkan asal tahu aja itu kalau di daerah ya istilahnya wanipiro itu memang benar gitu loh. Yang paling besar, yang paling ini
bisa mempengaruhi, tetapi itu tidak 100% gitu loh. Tetap kembali pada akhirnya kalau kita bicara caleg itu posisinya yang menang kalau kita amati adalah benar-benar putra daerah dari dapilnya yang memang dia tumbuh kecil besar sampai sukses, walaupun dia di rantau di tanah rantau, tapi dia tetap wangi di daerah. Nah itu yang kalau kita lihat dia yang biasanya ketika maju sebagai caleg itu kemungkinan besar menang gitu loh. Money politik itu bukan rahasia lagi, itu udah wajar lah gitu. Kalau menurut saya ya sebenarnya sih emang nggak ada salahnya ya kita duit coblos nggak sesuai hati nurani. Cuma menurut saya nih lebih indah ya, lebih berkarakter. Kalau nggak mau pilih itu ya nggak ambil gitu loh. Ini kan masalah etika, masalah prinsip gitu loh, ya kan? Kalau kita berpikir seperti itu, kita apa bedanya dengan parpol atau yang menawarkan itu, gitu loh. Kita lihat contoh lagi kampanye Pak Jokowi dengan Pak Ahok lagi pas pilgub. Mereka malah bukannya kasih duit, mereka itu malah buka buat dana ini loh. Siapa yang mau nyumbang gitu loh? Malah berbalik. Mereka nggak bagi-bagi kaos, mereka nggak bagi-bagi apa, mereka kasih kartu nama gitu loh. Apa bisa sumbang ke sini dan ada apa-apa komplain perlu kesal ke kita gitu loh. Itulah istilahnya kita reverse thinking. Ya kalau kita ambil duit itu tapi kita ini adu licik gitu, adu pinter loh gitu. Nggak ketahuan kan itu prinsip luber lagi pemilu pilkada. Ya ibaratnya ya itu karakter apa gitu kayak begitu. Kalau emang kita mau pilih itu mau sambil gitu loh. Mau berbangsa. Dengan ya hati apa yang semestinya gitu. Makasih. Kalau menurut saya sah-sah aja kita terima uangnya, pilih kan pribadi kita masing-masing ya Bu. Terus kalau komen saya sih kita menerima uang itu bukan gratifikasi masuk karena memang budaya kita ya memang budaya miskin kan, kita udah tahu gas aja untuk orang miskin, beras aja juga untuk orang raskin, orang miskin juga. Artinya notabene pemerintah pun menghargai rakyat miskin itu benar-benar notabene negatif, dan masyarakat juga mengakui itu. Jadi ya sah-sah aja kalau masyarakat kita menilai uang itu segalanya, dan dunia pun mengatakan mungkin gitu sih. Saya bilang sih nggak apa-apa, duit aja ambil. Kan di bilik suara kan kita nggak tahu. Itu udah terjadi, Mbak. Udah terjadi. Di tempat saya udah banyak orang-orang yang ngasih duit itu. Dari berbagai partai. Ya kita ambil duitnya. Nanti soal ini mah belakangan. Nggak usah diturutin, abaikan aja. Yang penting kan rezeki kita dapat rezeki dari situ. Jadi mereka tuh cawe-cawe begitu ya nggak apa-apa. Saya bilang rezekinya kita ambil, kita milihnya yang lain nggak apa-apa. Kayak gitu-gitu nggak bisa dihilangin lah kayak gitu-gituan. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi, apalagi sekarang udah banyak dibodoh-bodohin rakyat, padahal mereka yang bodoh, ya kan? Bilang bansos begini lah, begitu lah, dengan atas nama ini, atas nama itu. Rakyat kita sudah tidak bodoh, rakyat kita ini udah melek lah segala-galanya. Mau mereka serangan pajak, mau apa, kayak ambil saja semuanya. Rakyat yang menentukan, jangan pilih yang kaleng-kaleng. Rakyat itu udah nggak mau dibodohin lagi lah. Enak aja mereka mau 5 tahun dengan barang segitu mau maksa saya, tidak mungkin lah. Rakyat kita ini kembali lagi, rakyat yang berdaulat untuk ke depan ini biar Indonesia maju, pemimpin yang baik dan keadilan dan memperhatikan rakyatnya dan memajukan bangsa Indonesia ini ke depan. Bukan sekarang kayak gini kita ini jadi kembali lagi. Rakyat ini sudah pintar dari mereka ini. Uangnya diambil saja nggak apa-apa lah. Bukannya apa-apa. Kalau mungkin nggak diambil juga mereka berpesta pora. Jadi kembali lagi nikmatin saja. Pilihan tetap di tangan rakyat yang berdaulat. 14 jangan lupa Februari itu Hari Valentine, kasih sayang. Bagaimana Indonesia ke depannya juga kasih sayangnya akan maju dan dipandang oleh dunia. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum.
Kalau masih ada politik uang seperti itu, rakyat kita itu masih bodoh. Kalau pinter dia nggak akan mau. Inilah di mana ada yang masih ada pasarnya, di situ menentukan demokrasi kita ya. Ya memang kita harus akuin baru sampai di situ gitu. Ya bagaimana sih, memang nggak pernah diajarin, nggak pernah dididik, politik ngomong doang, dididiknya pakai aja. Iya benar, kalau dikasih uang terima aja, tapi coblos nomor yang sesuai dengan keinginan kita. Jangan merasa wah ini sudah dikasih uang nggak enak kalau nggak ini, nggak apa-apa. Toh uang itu juga bukan uang bersih kok dari mereka. Ya, terima kasih. Iya, kalau saya melihatnya sih itu memang nggak ada yang salah ya secara logika, tapi kalau secara etika jadi nggak baik ya. Itu nanti akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya udah terima gaji ya nggak apa-apa, nggak kerja nggak apa-apa, yang penting terima gajinya. Itu akan merubah mental Indonesia seperti itu. Memang sebaiknya harus ditindaklanjuti sama aparat supaya revolusi mental yang digaungkan Pak Presiden bisa benar-benar berjalan ya. Tapi kalau memang mentalnya udah bobrok ya mau gimana lagi, paling benar ya jangan diterima lah, intinya lah. Kita mesti ada harga diri lah. Jangan asal terima terus nggak pedulian. Itu juga nggak bagus seperti itu, Bu. Terima kasih. Soal bagi-bagi uang, fenomena 5 tahunan, ya nggak sih? Kalau saya pribadi sejak awal pemilu nggak pernah, alhamdulillah nggak. Tapi kalau soal secara umum, kita tahulah masyarakat kita juga lagi banyak yang kesulitan saat ini. Jadi ya nggak salah juga kalau mereka terima, kan juga mereka nggak minta, mereka dikasih. Gitu loh. Yang salah itu kalau mereka meminta, saya kasih uang saya segini nanti saya pilih, ya itu yang salah. Tapi kalau mereka dikasih ya terima aja, halal juga kok kalau cuma uang pemberian. Mau memilih ya sesuai hati nurani lah apa yang kita mau pilih gitu. Jadi nggak ada keterikatan juga, nggak ada istilah balas budi gitu. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak ekonomi yang rendah seperti ini, jangan mimpi demokrasi berjalan di relnya, nggak akan bisa itu. Masyarakat ya wes lah, ada 100.000 lumayan daripada keliling-keliling capek dagang cilok belum tentu dapat 100.000 sehari. Itu aja sih Mbak, makasih. Kalau menurut saya ya itu betul yang tadi, jadi diterima aja duitnya, anggap aja buat hiburan, tapi kan mereka sudah pada punya referensi baik kerangka pikiran maupun kerangka pengalaman, jadi udah aja, biarin aja nanti mereka memilih atas pikiran dan hatinya sendiri gitu. Ya kalau saya pikir ya benar, terima uangnya, tapi pilihan kan kita udah mantap dengan pilihan masing-masing. Paling kasih uang juga nggak sampai juta-jutaan, paling 50.000, 100.000 itu sekali buat jajan juga habis. Kalau sampai nggak mungkin mereka bisa memberi tiap orang 1 juta atau 10 juta, 100 juta. Ya paling itu bodoh orang-orang yang menyokong gitu. Kalau satu orang dapat 100 juta, 200 juta ya baru milih siapa paling 50.000, 100.000 satu orang terimanya. Jadi beda aja, terima uang untuk jajan aja, nggak usah turuti harus milih apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Selamat pagi. Pagi Mbak. Ya silahkan. Ya kalau menurut saya sih kita coba lihat dari logika sehat aja gitu deh Mbak. Kalau logika sehatnya kan kalau kita lihat secara norma ya Mbak ya, bukan etik nih. Kalau etik agak sensi nih sekarang nih. Jadi kalau misalnya kita kasih uang itu kan secara norma kan bisa dibilang salah ya, atau nggak bagus lah gitu. Bisa dibilang ya cikal bakalnya korupsi lah gitu kan. Jadi kalau ada orang yang entah paslon, entah itu caleg yang dia bagi-bagi duit, itu pasti dia nggak bagus tuh. Dia pasti akan nyari cara untuk cara balikin duitnya itu kan. Nah terus masa sih orang yang kayak gitu mau kita pilih gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau ada orang yang mau bagi-bagi, ya itu pasti dia akan korup tuh, nantinya akan korup tuh. Jadi kalau menurut saya diterima aja,
itu terus kita nggak usah pilih malah gitu. Jadi jangan kita terima apa enggak ya gitu. Kalau terima apa enggaknya kan, kalau dari sisi halal enggaknya kan kita nggak ngerti ya. Ada yang bilang halal, ada yang bilang enggak gitu. Tapi kalau menurut saya sih tergantung dari yang ngasihnya nih. Kalau yang ngasihnya nih ada duit nih dari caleg ini atau paslon ini, tapi nanti lo kasih ini ya, pilihan buat ini ya. Nah kalau itu kan ada deal-deal tuh. Nah kalau di deal gitu berarti kalau kita oke ya berarti kan ikutan haram juga. Tapi kalau misalnya ini ada duitnya dari si Anu nih gitu, nah nanti dia nggak ada deal-dealan, yaudah terima kasih. Nah kalau misalnya seperti itu terima aja orang dikasih duit. Saya nggak setuju ya dengan opini ataupun saran yang mengatakan bahwa ambil aja uangnya. Kita harus mendidik masyarakat, terutama kalau yang diberi 100.000, 200.000 itu pasti masyarakat grassroots. Kasihan mental mereka nanti rusak. Terus ditambah lagi, bukankah ada peraturan bahwa ada yang menyuap dan ada yang menerima, itu kedua-duanya kena loh. Terus saya juga nggak setujunya karena gini, mental masyarakat itu dirusak dengan nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun misalnya yang menerima mengingkari tidak mencoblos dengan yang diarahkan, tetapi mereka kan menerima uang itu yang tidak benar. Berarti mereka ini nggak punya martabat dong, nggak punya harga diri, di mana pokoknya ada uang aja dimakan. Ini kan nggak mendidik sama sekali ya, apalagi kita ini negara yang udah terlibat korupsi di mana-mana. Jadi janganlah, apalagi nanti kalau generasi mudanya yang dirusak dengan mental seperti itu, dan itu pun juga dari orang tua, ayah dan ibunya, nggak apa-apa terima aja, biarin aja lah. Berarti kan kita nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Nah, kalau udah terbiasa gitu gimana? Terus kalau kita mau menolong masyarakat di bawah karena dia miskin, terus kita bangunin rumahnya atau kita mengobatin sakitnya, itu nggak masalah, kan beda gitu ya, kita berbuat sosial. Tapi kalau kita nyuap seperti itu, belum lagi nanti para penyuapnya opsi lagi. Kan akibat dari berapa banyak tuh yang disuap. Kan nggak mungkin cuman 1.000 orang, beribu-ribu kan untuk bisa menang. Makasih. Oh, ini menurut pendapat saya sih, saya sangat simpel sekali dan pragmatis sekali. Kalau menurut pendapat saya, ini kan serangan fajar ini kan relatif kan uangnya ya 100.000, 200.000 lah, anggap seperti itulah. Menurut saya sih terima aja, karena kalau orang-orang yang yang sudah cukup uangnya, dalam arti ya uang 100.000, 200.000 tidak ada artinya buat mereka. Kalau mereka tetap terima juga, ya mereka memang keterlaluan lah sampean. Tapi kalau kita ngomong yang lapisan bawah, uang 100.000, 200.000 itu tuh besar sekali buat mereka. Kita butuh mengoperasikan diri di posisi mereka. Contoh lah, kalau misalkan ada tukang sampah yang dari lingkungan Anda coba kasih sampai sekali-kali kasih 200.000. Kalau nggak jingkar-jingkar kesenangan, jadi kita harus berempati kepada yang begitu-begitu. Dan mereka menerima uang ini juga 5 tahun sekali. Nikmatin lah, dari kapan lagi pejabat saya peduli. Pejabat hanya peduli kan cuma pada saat pemilu aja. Kalau pemilu kan nggak ada lagi bagi-bagi pemilu. Jadi mungkin memang masih itu ya terima aja, karena orang-orang kecil ini bagi mereka 100-200 itu sekali, besar sekali buat mereka. Jadi setelah itu mau nyoblos sesuai hati nurani lah. Itu anyway kan tertutup, nggak ada yang tahu juga anyway. Jadi kalau kita bilang kita susah lah mau ngomong masa, buat moral dan sebagainya. 100.000, 200.000 itu adalah youth money untuk orang-orang lapisan bawah, dan kita harus berempati pada kecuali kalau orang kaya menerima 100.000, ya itu keterlaluan lah sampean lah gitu. Oke, terima kasih. Ya, opini yang mau saya sampaikan, saya tujukan khusus kepada caleg-caleg yang akan mencalonkan diri. Jadi sebelum Anda mengeluarkan biaya yang lumayan besar, selidiki dulu di dapilmu itu, daerah pemilihan Anda itu sudah berapa banyak rumah sakit jiwa yang ada.
lalu profil dari dokter-dokternya seberapa canggih gitu. Sebab ketika Anda mengeluarkan dana banyak, ternyata tidak menang, tidak terpilih, risikonya yaitu tadi Anda akan menambah daftar ODGJ, gangguan jiwa. Apakah ini nggak perlu Anda perhitungkan gitu? Karena nanti duit udah habis, kepilih kagak, keluarga pusing, ya kan? Apa enggak jiwa yang diantem? Kemudian yang kedua, andai kata pun terpilih, kemudian Anda membuat program mencari dana untuk mengembalikan itu. Kalau setahun 2 tahun nggak tertangkap tangan, OTT. Kalau tertangkap tangan, repot lagi keluarga. Tolong diperhitungkan betul. Mengeluarkan dana harus terukur. Dan juga perhitungkan perilakumu itu akan merusak mental masyarakat. Ya baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion kali ini. Saya Anto Wijaya.